Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ASN25. Semoga sobat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan serta dipermudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Amin. Di video kali ini insya Allah saya akan membahas Nabi dan Rasul yang kelima, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Tentunya sobat semua sudah tahu siapa Nabi Soleh alaihissalam ini. Ya, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam merupakan Nabi kelima dalam urutan 25 Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya pun wajib untuk diimani. Salah satu kisah yang cukup menarik dan layak diteladani pada masa Nabi Soleh adalah adanya mukjizat unta betina yang lahir dari batu. Sebelum Nabi Soleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus 4 nabi lebih awal secara berurutan, yakni Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. Nasab Nabi Soleh langsung terhubung dengan Nabi Nuh. Secara lengkap rincian adalah Saleh bin Ubaid bin Ashif bin Masih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh alaihissalam. Konon diceritakan bahwa nama Soleh yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam tersebut merupakan nama pertama kali yang digunakan umat manusia. Nabi Soleh alaihissalam hidup di antara kaum Samud. Mereka mendiami daerah yang sekarang menjadi wilayah Suriah dan Yaman. Tempat tinggal kaum Samud merupakan bagian dari bekas daerah yang pernah dimiliki kaum Ad, suatu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui angin tofan yang besar lantaran mengingkari perintahnya. Dengan demikian, kaum Samud ini sebenarnya menempati tempat yang sangat subur, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti yang sempat dialami kaum Ad sebelum luluh lantak akibat azabnya. Sama persis dengan kaum Ad era Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud juga menyembah berhala. Mereka menganggap batu-batu yang telah dipahat dari gunung itu merupakan Tuhan. Mereka menciptakannya dan menyembah barang-barang berhala tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan utusan agar berdakwah kepada kaum Samud dan mengajak mereka untuk menyembah hanya kepadanya. Dipilihlah di antara mereka, yakni Nabi Soleh alaihissalam, untuk menjadi penyampai risalah kebenaran. Melalui Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Dimulailah kisah dakwah Nabi Soleh alaihissalam terhadap kaum Samud. Ada sebagian dari mereka yang menerimanya dan banyak pula yang justru menolak dan secara nyata berani menentangnya. Sebagai salah satu pembuktian kebenaran terhadap ajaran Nabi Soleh alaihissalam itu, di antara kaum yang menolak justru meminta sebuah mukjizat. Atas tantangan tersebut, berdoalah sang Nabi kepada Allah agar ia diberikan mukjizatnya, hingga lahirlah seekor unta betina dari bongkahan sebuah batu gunung. Dalam surat Hud ayat 64 dituliskan bahwa, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat."
Adanya unta betina adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran bisa keluar dari batu. Disebutkan juga bahwa unta ini bisa mengeluarkan air susu dan mampu memenuhi kebutuhan umat ketika itu. Nabi Soleh alaihissalam pun mewanti-wanti kepada mereka untuk tidak mengganggu dan membunuhnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hiduplah unta tersebut di antara kaum Samud. Melalui mukjizat itu, para kaum Samud bukannya semakin percaya dan beriman, akan tetapi mereka justru berani untuk menentang dakwah yang telah disampaikan. Kepercayaan di antara mereka sebenarnya terbelah menjadi dua. Ada pihak yang mengakui adanya Nabi Soleh alaihissalam, artinya mereka ini mau untuk beriman dan menyembah Allah. Sedangkan kubu lainnya menolak ajakan serta tetap berkeyakinan untuk tidak mempercayai mukjizat yang sudah diciptakan. Akhirnya, mereka yang ingkar mempunyai rencana untuk membunuh unta betina tadi. Dalam surat Al-A'raf ayat 77 disebutkan, kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Atas perilaku buruk kaum Samud tersebut, datanglah azab kepada mereka. Masih di surat yang sama, dalam 2 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Soleh alaihissalam. Kendati Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuktikan kebesarannya melalui mukjizat unta yang lahir dari batu, kaum Samud yang menolak dakwah akhirnya binasa karena ditimpa azab. Sekian penyampaian saya dari cerita kisah ini. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.